Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan untuk mempelajari materi yang sesuai atau sudah ditentukan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengelola jurnal, mengelola buku, yaitu mengelola terkait sitasi atau mengelola terkait rujukan yang kita punya di karya tulis atau paper kita. Nah, untuk saat ini yang kita gunakan adalah menggunakan pengelolaan yang sudah tersedia di Microsoft Word. Untuk pengelolaannya sebenarnya ada banyak sekali tool yang bisa kita gunakan, bisa pakai Zotero, bisa pakai Mendeley dan sebagainya. Nah, saat ini kita akan menggunakan Microsoft Word dulu. Untuk yang tool-tool lainnya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, langsung saja. Mungkin kalau di pertemuan kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mencari citasi, bagaimana mencari jurnal, paper dari beberapa situs website. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengelolanya di Microsoft Word yang kita miliki. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman, sebelumnya di Microsoft Word itu ada beberapa tools sebenarnya yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya yaitu untuk pengelolaan reference kita, itu yaitu pengelolaan jurnal-jurnal yang kita gunakan untuk rujukan kita. Nah, mungkin di teman-teman semua sudah tahu bahwa nanti ketika kita membuat karya tulis, membuat sebuah paper, membuat jurnal dan sebagainya, ada kewajiban bagi kita untuk mencantumkan rujukan-rujukan dari penelitian yang terdahulu atau dari paper-paper yang sudah dilakukan oleh para pakar sebelumnya. Nah, hal ini tujuannya tentunya adalah untuk memperkuat opini atau memperkuat pendapat yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Oke, seperti ini. Contoh, kemarin kita sudah mencari paper di Scholar, paper di ScienceDirect, paper di paper di situs-situs lainnya juga. Nah, mari kita akan langsung mempraktekkan untuk memanajemen artikel-artikel tersebut di Word kita. Contoh seperti ini. Ketika di paper yang kita tulis, contoh saya memberikan pendapat bahwa obat A adalah obat yang kurang baik jika diberikan pada pasien yang berumur di atas 35 tahun. Contoh seperti ini, teman-teman memberikan opini atau pendapat seperti ini. Nah, opini ini belum kuat jika opini ini tidak didukung oleh paper, buku, ataupun mungkin penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh para ahli. Nah, untuk memperkuatnya tentunya teman-teman harus mencari paper atau buku yang sesuai dengan ini. Nah, contoh kita akan cari yang bukunya dulu. Oke, kalau buku teman-teman bisa gunakan banyak sekali. Contoh yang bisa kita gunakan untuk mencari itu Google Book. Nah, di sini kita bisa cari contoh penggunaan obat berdasarkan umur. Nah, ini saya ada buku ini, contoh nanti ya. Ini juga contoh, teman-teman bisa menggunakan yang lain juga. Nanti mungkin yang lain lagi. Saya gunakan yang ini aja coba. Nah, contohnya obat-obat penting, khasiat penggunaan dan efek-efek sampingnya, edisi ke-7 cetakan pertama. Penulisnya Dr. Andes Tan Hun Chai dan Dr. Andes Kirana Rahaja. Nah, kita akan coba mengelola buku ini untuk kita masukkan sebagai rujukan di buku tadi, di tulisan yang kita buat tadi. Judulnya adalah obat-obat penting ya, khasiat penggunaan dan efek-efek sampingnya. Nah, teman-teman, untuk memasukkan referensi tadi kita akan buka di
reference keyword itu tersedia. Nah ini agak berat terkadang. Nah akan muncul tampilan seperti ini. Di sisi kanan table of content, sebelah kanannya lagi footnote, sebelah kanan lagi. Nah di Mendeley ini akan muncul ketika teman-teman sudah menginstal tool Mendeley di desktop. Ketika itu sudah diinstal, nanti akan menginstal plugin-nya, baru ini akan muncul. Jika teman-teman belum menginstal Mendeley, fitur ini belum akan muncul di Microsoft Word teman-teman. Nah, sebelah kanannya akan ada insert citation. Ini bawaan dari Microsoft Word-nya. Ini kurang lebih fiturnya sama dengan yang ada di Mendeley di Word ini. Tapi nanti ada perbedaan yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sebelah kanannya ada insert caption, mark entry dan sebagainya. Nah, kita akan belajar di insert citation ini. Nah, caranya kalau kita mau masukkan jurnal atau buku yang sudah kita cari tadi ke tulisan kita adalah pertama letakkan di mana toh buku tadi untuk mendukung tulisan kita. Contoh di ini yang terakhir ini ya. Nah, kita masukkan insert citation. Di sini ada pilihan add new source dan add new placeholder. Nah, kita pilih yang add new source. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini akan banyak sekali pilihan teman-teman. Contoh ada buku, jurnal, conference, sebagainya. Nah, ini tergantung dari rujukan yang teman-teman gunakan. Jika tadi saya gunakannya buku, maka akan saya pilih buku ini. Jika nanti saya gunakan jurnal, saya akan pilih jurnal. Nah, yang pertama kita coba yang buku dulu. Titelnya tadi atau judulnya ini adalah obat-obat penting, khasiat penggunaan, dan efek-efek sampingnya. Oke, kita tulis obat-obat penting, khasiat penggunaan, dan efek sampingnya. Seperti ini. Penulisnya tadi ada Dr. Tan Hun Chai, DRS Tan Hun Chai dan Dr. Andes Kirana Raharja. Tahun bukunya kita cek. Nah, di sini ada tahun 2015. Kotanya kita cek, penerbitnya kita cari. Nah, ini dicetak oleh percetakan PT Gramedia Jakarta. Jadi kotanya Jakarta, yang menyetak adalah Gramedia. Seperti ini Jakarta, publishernya Gramedia. Seperti ini. Kalau sudah, teman-teman langsung klik OK aja. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Jika ini sudah muncul, berarti teman-teman sudah berhasil melakukan insert citation-nya. Nah, kenapa kok cuma satu, Pak? Biasanya ada nama dan tahun. Nah, ini tergantung style yang akan teman-teman gunakan. Di sini ada style yang bisa dipilih. Kalau munculnya satu ini, tadi saya soalnya gunakan yang style Harvard ini. Kita akan gunakan style apa? Nah, akan berubah. Style yang lain juga. Harvard juga berubah. Nah, yang biasa sering digunakan itu adalah style dari apa ini, atau yang IEEE. Oke, ini sudah akan masuk. Oke, selanjutnya gimana Pak kalau dari jurnal? Sama prosesnya, kita add new source. Nah, kita pilihnya yang jurnal artikel ini. Kita akan cari yang dari Scholar dulu. Contoh ya, ini nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri. Obat berdasarkan umur. Coba ya, ini cuma contoh aja. Saya akan gunakan ini. Nah, agak berat.
on off. Nah, saya akan gunakan jurnal ini tadi yang kita cari di Scholar. Judulnya evaluasi ini berikut. Saya akan masukkan, ini ada jurnal, titelnya. Nah, hati-hati teman-teman, ketika teman-teman masukkan judul seperti ini, biasanya yang bawahnya ini tidak masuk. Nah, kita harus satu-satu. Ini kita teruskan di sebelah kanannya. Penulisnya ada Pande, langsung di copy aja, teman disesuaikan ya. Soalnya di sini ada 1, 2 dan sebagainya ini. Nah, ini hati-hati. Oke. Terakhir. Insya Allah untuk materi hari ini tidak terlalu susah. Tahunnya dari tahun 2015. Jurnalnya adalah ini, jurnal farmasi. Kita copy dulu ya. Tahun 2015. Page-nya ke 126 sampai 133. 126 sampai 133. Oh, maaf ini salah teman-teman. Ini yang author. Jurnal name tadi itu yang ini tadi. Nah, salah tempat tadi, maaf. Oke, sudah, tinggal ketik oke. Akan langsung muncul seperti ini. Oke, kalau sudah ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan coba bagaimana Pak kalau mau memunculkan daftar pustakanya. Nah, untuk memunculkan daftar pustaka itu akan sangat mudah sekali teman-teman. Ketika teman-teman sudah melakukan yang namanya pengelolaan rujukan dari insert citation ini, teman-teman tidak perlu lagi nulis manual seperti yang nulis nama buku, tahun, sebagainya secara manual. Teman-teman tinggal nanti klik ini di bibliografi, bisa pilih antara bibliografi, reference atau worksite atau seperti apa. Kita akan coba contoh yang reference dulu ya. Nah, seperti ini akan secara otomatis muncul teman-teman, tinggal dirapikan sedikit sudah jadi. Jadi teman-teman tidak perlu menuliskan secara manual untuk daftar pustakanya. Seperti ini sudah selesai. Nah, ketika nanti teman-teman di sini, contoh di paragraf berikutnya ada tulisan lain, contoh apa? Nah, dengan rujukan yang sama yang sudah teman-teman gunakan di sebelumnya, ini akan lebih mudah lagi karena tidak perlu menulis ulang, tinggal masuk insert citation. Nah, di sini akan ada recordnya. Teman-teman tinggal pilih lagi, akan langsung muncul seperti ini. Begitupun seterusnya, jadi lebih mudah. Nah, ketika teman-teman sudah membuat daftar pustaka ini, reference ini, tapi di sini akan teman-teman tambahkan lagi, tinggal diklik kanan update field, ini otomatis akan terupdate datanya seperti itu teman-teman. Oke, baik. Itu mungkin untuk materi pertemuan hari ini yang bisa kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan di kolom di e-learning atau sebagainya atau via WhatsApp ke saya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.